Ya, Anda masih menyaksikan Market Opening bersama saya, Prasetyo Wibowo, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Navan Haji Gusta Utama. Beliau adalah analis dari Bina Arta Parama Sekuritas. Baik, Mas Navan, kita lanjutkan beberapa rekomendasi saham yang Anda jagokan untuk perdagangan hari ini. Tadi sudah disampaikan ada UT, Telkom, TPIA, USBP, dan juga Jasa Marga. Nah, kita ulas satu persatu. Untuk United Tractors, hari ini sudah mulai terkena aksi profit taking. Lebih baik kita mengambil di posisi bawah atau bagaimana? Ya, di sini kalau saya cermati bahwasannya UNTR berpotensi akan menyentuh support pada moving average 10 ya di level sekitar 23.400. Jadi saya pikir bisa buy on weakness pada level tersebut. Dengan target price terdekat, saya tetapkan di level 24.000 ya untuk tradingnya, untuk trade jangka pendek. Oke. Short term trading 23.400 sampai dengan 24.000 ya untuk pergerakan United Tractors. Oke. Baik, berikutnya dari telekomunikasi Indonesia 2980 minus 0,3% nih Mas Navan, bagaimana? Oke, di sini kalau untuk Telkom saya pikir sudah akan mendekati level support ya. Oke. Paling aman saya katakan di level 2.950. Jadi saya pikir untuk trading dari level tersebut bisa dilakukan. Dengan resistance terdekat saya tetapkan di level 3.000 hingga 3.050. Sampai dengan 3.050 itu resisten pergerakan dari Telkom. Jadi tetap mengambil di posisi bawah 2950 ya. Iya, betul. Baik, sekali. nampaknya harus banyak bersabar nih kalau kita mau masuk dengan posisi indeks yang juga sudah mulai terkena aksi profit taking ini Mas Navan. Oke, selanjutnya TPIA. Ini seberapa menarik TPIA? Ada sentimen fundamental apa yang mendukung TPIA Anda sarankan? Oke, di sini memang kalau kita cermati bahwasannya ini juga menciptakan produk-produk bahan baku ya dalam rangka untuk menciptakan sebagai jenis plastik berkualitas tinggi begitu ya. Sehingga saya pikir dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 tersebut juga saya pikir ini juga demand pada produk-produk baik itu plastik maupun juga paper ini menarik gitu ya, sehingga saya pikir TPIA di sini juga kalau secara teknikal sudah sangat consolidation gitu ya. Bahkan saya pikir pasar akumulasi pun juga masih terlihat selama dari pergerakan harga saham tersebut tidak menyentuh di bawah 6.500 gitu ya, sebagai level support psikologis gitu ya. Di berapa level supportnya 6.500? Ya, itu yang paling psikologis ya. Sementara kalau untuk support terdekat katakan di level 7.025 hingga 6.000. Baik, Mas Navan, tapi kan ada informasi menarik di mana Pertamina menggandeng dari TPIA untuk membangun industri petrokimia raksasa yang cukup besar begitu. Sementara di sisi lain juga TPIA juga akan menerbitkan obligasi sekitar 1 triliun rupiah. Apakah memang itu yang akan digunakan pada saat mereka kolaps bersama dengan Pertamina? Oke, di sini untuk aksi kerjasama strategis yang dilakukan oleh Chandra Asri Petrochemical dengan Pertamina tersebut, saya pikir ini tentunya akan disikapi oleh secara positif ya oleh para pelaku pasar, mengingat ini kan tujuannya dalam rangka ekspansi bisnis ya. Betul. Ekspansi bisnis khususnya dari TPIA agar saya bisa mampu meningkatkan kinerja penjualan produknya ke Pertamina. Karena di sini Pertamina tuh pangsa pasarnya sangat besar ya, bagi konsumen itu sangat besar. Jadi saya pikir ini benefitnya luar biasa bagi TPIA. Dengan demikian saya pikir akumulasi di TPIA bisa dilakukan. Target price terdekat level 7225. Target price jangka panjang ya bisa dicapai di level 8.650. 8.650? Itu jangka panjangnya. Wow. Iya, tapi menarik Mas Navan, kalau kita cermati pergerakannya kan dalam satu pekan juga sedang mengalami pelemahan. Kemudian hari ini stagnan saja. Kenapa tidak menjadi sentimen yang cukup kuat, menjadi booster untuk mengangkat pergerakan saham TPIA ya? Oke. Saya pikir bahwasannya memang benarnya ini ya. Tapi memang kalau dalam selama seminggu terakhir memang mengalami koreksi. Tapi kalau misalkan kita menggunakan time frame ya, lebih panjang. Secara lebih panjang, ini dari pergerakan misalkan dari bulan ke-5 ya, bulan ke-5 hingga sekarang itu sudah kelihatan sideways dari pergerakan harga saham TPIA tersebut. Jadi kalau misalkan kita selama seminggu terakhir ini mengalami koreksi, saya pikir bahwasannya
TPA ini sudah menyentuh garis moving average ya, garis average 60 ini itu bisa dalam rangka akumulasi beli. Karena garis moving average 60 ini bisa dijadikan titik support yang paling ini ya, yang paling krusial bagi bisa diharapkan rebound begitu untuk betul. PPI. Memang kalau kita lihat dalam 6 bulan gitu rentangnya sejak di bulan Mei sideways hingga hari ini begitu ya. Jadi peluang untuk ada naik lagi ke paling terdekat di 7.225 itu tetap terbuka peluangnya. Iya, pagi indikator RSI saja sudah oversold ini. Oversold. Oh, baik. Berarti tetap buy on weakness saja dong, atau kita bisa hajar kanan saja di level-level saat ini 7.075, Mas Nafan? Ya, bisa buy di current price, apa? Current price boleh ya? Boleh. Oke, itu dia pemirsa, pilihan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. United Tractors buy on weakness, Telkom buy on weakness, kemudian TPIA buy on weakness di level 7.020 ataupun current price peluangnya bisa menuju 7.225, jangka panjang 8.650. WSBP bagaimana ini Mas Nafan? Oke, di sini kalau untuk WSBP saya cermati ini ya sudah sangat konsolidasi ya. Ini juga menguat 0,58%. Kalau secara tren, misalkan dari bulan keempat hingga sekarang ini saya pikir sudah mulai ada terapresiasi ya dari pendekatan WSBP. Meskipun ini konsolidasi, tapi yang paling penting tidak mengalami downtrend. Di sini untuk WSBP sudah menyentuh support psikologis ya, maksudnya itu support psikologis pada garis moving average 20, sehingga saya pikir untuk akumulasi beli di current price bisa dilakukan. Walaupun untuk support yang paling rendah ya di level 156, sementara resistance terdekat di level 175, dengan untuk target harga jangka menengah di level 232. Saya pikir memang tapi sempit rentangnya ya. Rentangnya tidak terlalu lebar ya. Tidak terlalu lebar, kita hanya memanfaatkan sideways ini ketika pergerakan harga saham itu di level support dan average tersebut ya, dan di level 120 untuk melakukan akumulasi beli. Yang penting kita pikir bahwa banyak proyek strategis dari pemerintah ya itu juga masih berlanjut ya pembangunannya. Betul. Saya pikir dari penggunaan free cash tersebut pun bisa dioptimalkan. Oke, next ada Jasa Marga terakhir yang Anda rekomendasikan. Hari ini juga bergeraknya ada kenaikan 0,25%, Mas Nafan. Bagaimana analisis Anda? Oke, di sini untuk JSMR ya, kalau saya pikir bahwasannya aktivitas perekonomian domestik sudah mulai menggeliat, sehingga juga banyak sekali ya, misalkan kendaraan menggunakan jasa tol itu dalam rangka connectivity. Jadi saya pikir ini akan mempengaruhi gerakan harga saham JSMR dalam jangka panjang secara positif begitu. Jadi saya pikir di sini untuk JSMR akumulasi beli di current price bisa dilakukan. Untuk level supportnya tetap di level 3.660, untuk level resistance terdekat di level 4.120, kemudian target harga jangka panjang di level 4.870. Oke, 4.870 ya peluang dari Jasa Marga. Baik, itu dia untuk pergerakan beberapa emiten yang direkomendasikan oleh Mas Nafan Haji. Ada UT, Telkom, TPIA, begitu kemudian ada Waskita Beton Precast dan juga Jasa Marga ya, Mas Nafan. Baik, Mas Nafan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Semoga ini bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun traders di tanah air dan juga pemirsa IDX Channel. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Nafan. Terima kasih Mas, sebagai pemirsa IDX Channel, sukses. Ya, terima kasih juga, salam sehat. Baik pemirsa, kami masih memiliki satu segmen terakhir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.